Sepasang suami istri di Kabupaten Batang resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan tukang ojek. Kedua tersangka berniat mengambil sepeda motor korban dengan cara meracuni korban menggunakan minuman yang dicampur bubuk kecubung. David Kurnia dan Siti Mairah, pasangan suami istri yang ditangkap Polres Batang ini, terancam hukuman 15 tahun penjara setelah membunuh seorang tukang ojek di Gringsing, Kabupaten Batang. Keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi melakukan penyelidikan dan memiliki bukti yang cukup. Dari penyelidikan, polisi mendapati rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian bahwa korban sempat berboncengan dengan tersangka Siti Mairah. Di rekaman lainnya, terlihat kedua tersangka mengendarai motor korban. Dan dari hasil otopsi, korban Legiman tewas akibat racun yang masuk ke pencernaan. Korban awalnya disangka mati wajar karena tak ada tanda-tanda penganiayaan. Kemudian korban naik ke sepeda motor, tapi dibujuk lagi oleh tersangka SM ini, dan tersangka SM membonceng korban ini untuk diajak jalan lagi, ya, sampai dengan TKP di Jalan Raya Beton. Di sana sudah ada tersangka DK yang sudah menunggu. Karena kondisinya sudah berhalusinasi dan korban mungkin karena faktor usia tidak kuat, ya, akhirnya korban pingsan dan meninggal dunia. Modus para tersangka yakni Siti Mairah bertugas merayu korban untuk diajak berkencan dan membujuk korban agar meminum minuman yang telah dicampur bubuk kecubung. Setelah korban tak sadarkan diri, tersangka David datang dan membawa kabur motor korban. Diduga kedua pelaku telah melakukan aksi serupa lebih dari satu kali. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Seorang ayah yang menyetubuhi anak tirinya di Klaten ditangkap polisi. Pelaku diduga telah melakukan aksinya sejak Desember tahun lalu. Pria berinisial S ditangkap petugas Satreskrim Polres Klaten karena menyetubuhi anak tirinya yang berusia 10 tahun. Pelaku ditangkap di salah satu rumah di daerah Manis Renggo. Tersangka melakukan aksinya ketika ibu korban sedang tidak ada di rumah. Kemudian tersangka membujuk dan mengancam korban. Perbuatan tersangka diketahui setelah korban memberitahu ibunya dan langsung melapor ke polisi. Diduga tersangka menyetubuhi anak tirinya lebih dari 10 kali sejak bulan Desember tahun 2024 hingga November 2025. Tersangka melakukan aksinya setelah mengkonsumsi pil sapi dan minuman keras. Modus yang bersangkutan yaitu tersangka nafsu terhadap korban karena terpengaruh pil sapi dan minuman keras. Jadi yang bersangkutan lalu melakukan aksinya setelah minum minuman keras atau menggunakan pil sapi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.